Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok Zahir yang anggotanya berisi ada Amara Destriana, Andini Silvia, Dita Cahya Kamila, dan saya Ginta Wirayuda, dan yang terakhir ada Tiara Ayu Andriana. Yang pertama itu membuat data baru, yaitu informasi umum perusahaan. Namanya Alzena Muslimah. Alamat perusahaan Jalan Kemang nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Negara Indonesia, Kota Jakarta. Kode pos 12730. Nomor telepon 021 71 977 66. Langsung di next. Pilih bulan Januari tahun 2020. Next lagi, terus diproses. Bidang usaha dagangan umum, proses, terus yes. Setelah itu kita isi data-data. Yang pertama data customer ya. Terus di sini ke modul ke itu data nama dan alamat. Terus add data ID C001, nama perusahaan PT Ryan Muslim. Alamat Jalan Kemang Selatan nomor 5, Jakarta Selatan. Setelah itu rekam. Terus add data lagi, customer yang kedua C002, perusahaan PT Salsabila Muslim. Alamat Jalan Kemang Selatan nomor 10, Jakarta Selatan. Rekam ya. Add lagi sekarang data pemasok ya, atau vendor. ID-nya V001. Tipenya diganti dulu ya jadi vendor, tadi customer. Terus nama perusahaannya PT Mutiara Muslim. Beralamat di Jalan Danau Sunter nomor 1.
Setelah itu rekam. Terus add data lagi, data vendor yang kedua, V. Ya jangan lupa tipenya diganti vendor dulu, V002. Nama perusahaan yaitu PT Salma Muslim. Tulis alamatnya Jalan Raya Bekasi nomor 1. Rekam. Selanjutnya kita ke data-data produk ya, atau data barang, data persediaan. Seperti tadi add data, kode barang J-001. Deskripsinya yaitu jilbab putih. Di sini kita pilih kelompok barang dan edit kelompok barang produk 1 menjadi jilbab dengan akun penjualan diganti jadi penjualan jilbab. Klik OK. Retur penjualan menjadi penjualan jilbab juga. Persediaan juga diedit menjadi persediaan persediaan gamis, persediaan jilbab. Oke, terus oke lagi. Harga pokok penjualan diganti juga menjadi harga pokok penjualan jilbab. Rekam, terus klik OK, terus rekam. Terus produk yang kelompok barang, rekam. Yang kedua, data persediaan dibuat lagi dengan kode barang J-002. Deskripsi jilbab biru. Kelompok barang jilbab. Terus add data lagi. Di sini persediaannya ada 5 ya di keterangannya. Dengan kode barang G001, deskripsi gamis putih XL. Kita ganti kelompok barangnya. Produk 2 diedit. Kelompok barang gamis dengan harga pokok diedit menjadi harga pokok penjualan gamis. Terus rekam, itu oke. Terus penjualan diganti penjualan gamis. Klik rekam, oke lagi. Retur penjualan, oke. Persediaan diedit persediaan 2 menjadi persediaan gamis. Klik rekam, oke. Sudah rekam. Terus pilih gamis, oke. Rekam. Terus add data lagi. Kode barang G002. Deskripsinya itu gamis putih L.
Ya, rekam. Satu lagi data persediaan barangnya, yaitu G003 dengan deskripsi barang gamis putih M. Setelah itu rekam. Oke, sudah tutup. Setelah itu kita ke data harta tetap. Add data. Di sini ada kendaraan operasional satu motor Honda Tiger dengan harga 20 juta. Nah, kita tulis namanya motor Honda Tiger. Kelompok barang kendaraan roda 2. Tanggal beli itu 1 Januari 2019. Januari 2019 dengan harga beli 20 juta. Nah, setelah itu rekam, terus klik OK. Nah, itu tutup. Terus kita ke saldo awal. Pertama ke daftar akun dulu, kita ganti-ganti bank menjadi bank BCA. Setelah itu rekam. Terus piutang usaha menjadi piutang dagang. Jadi piutang dagang. Rekam. Selanjutnya piutang giro ada. Terus persediaan gamis. Sini PPN masukan diganti menjadi PPN dibayar di muka. Terus rekam. Nah, selanjutnya PPN keluaran diedit menjadi utang pajak, utang PPN. Ya, di sini kita data akun baru ya, dengan nama sewa diterima di muka, dengan kualifikasi pendapatan diterima di muka. Setelah itu rekam. Oh ya, kodenya lupa diganti.
Setelah itu kita ke menu setting menuju saldo awal akun. Kas kecil 5 juta. Terus saldo awal bank BCA itu 100 juta. Terus piutang dagang 5 juta. Setelah itu persediaan gamis. Saya persediaan gamis 3 juta. Persediaan jilbab 200.000. Terus kendaraan 20 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan dipakein minus ya, karena akumulasi. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha itu 10 juta. Selanjutnya ada modal di store 50 juta. Setelah ditahan ada 72333. Setelah itu rekam. Selanjutnya kita mengisi saldo awal piutang ya. Di menu setting saldo awal piutang usaha. Kita buat baru, nama pelanggannya yaitu ada Ryan Muslim. Tanggal 30 Desember tahun 2019 dengan nomor invoice INV-01. Nilai piutang itu 1 juta rupiah. Kita kalau menu term pembayaran ya, diskonnya itu 10, jatuh tempo 30 dengan diskon awal 2%. Kita rekam, kita buat yang baru lagi. Di sini ada nama pelanggan PT Ryan Muslim lagi. Kita tulis ke PT Salsabila Muslim dulu. Tanggal 31 Desember 2019. PT Ryan Muslim tanggal 31 Desember, nomor invoice INV-02 dengan nilai piutang 2 juta, term pembayaran 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%. Rekam. Selanjutnya yang terakhir ada nama pelanggan PT Salsabila Muslim, tanggal 31 Desember 2019, nomor invoice INV-003, piutangnya 2 juta rupiah, term pembayaran 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2%, denda keterlambatan 1%. Setelah itu kita tutup. Selanjutnya ke saldo awal hutang. Kita buat baru.
masuk PT Mutiara Muslim tanggal 20 Desember 2019, nomor invoice INV01. Nilai hutang 5 juta rupiah. Dengan term pembayaran hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Setelah itu rekam. Terus kita buat baru lagi. Nama masuk Salma Muslim, tanggal 30 Desember 2019. Nomor invoice INV strip 02 dengan nilai hutang 5 juta rupiah. Nah, tambah hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2%. Setelah itu rekam. Setelah itu kita tutup. Kita masih ke saldo awal lagi, persediaan. Saldo awal persediaan baru, kode barang jilbab gamis putih XL. Stok awal 10, harga satuan 100.000. Setelah itu rekam. Terus yang kedua ada gamis putih L, stoknya 10, harga pokok 100.000. Setelah itu rekam. Yang ketiga adalah gamis putih M, stoknya 10, harga pokoknya 100.000. Setelah itu rekam. Selanjutnya kita ke yang jilbab, kita baru, terus kode barang jilbab putih, stok 10, harga pokoknya 10.000. Rekam. Sekarang kode barang jilbab biru, stoknya 10, harga pokoknya 10.000. Setelah itu rekam. Setelah itu tutup. Jadi untuk transaksi yang pertama itu adalah pembayaran sewa kantor. Kita masuk ke modul kas dan bank, lalu masuk ke kas keluar. Setelah itu kita klik baru, lalu kita klik penerimanya, yaitu PT Mega Home. Kita bikin baru lagi, kita ganti kasih tipenya itu jadi others. Nah, perusahaannya itu PT Mega Home. Lalu kita klik alamatnya, itu di Jalan Kemang Raya nomor 23, Kebayoran Baru. Nah, kotanya itu Jakarta Selatan. Setelah itu kita ituin, kasih nomor teleponnya, kita isi yaitu 021 7197 667. Setelah itu kita rekam dan kita simpan. Lalu kita pilih si penerima itu PT Mega Home. Lalu kita ituin tanggalnya itu tanggal 1 Januari 2020. Memonya itu adalah pembayaran sewa kantor. Kita pilih akunnya, yaitu akun sewa dibayar di muka. Kita cari akunnya. Sudah, setelah itu kita masukkan nilainya itu, nominalnya di transaksi itu ada 24 juta. Kita masukkan 24 juta, lalu kita klik sebesar. Setelah itu, setelah semua beres, kita klik rekam. Lalu untuk transaksi yang kedua itu adalah pembelian aset tetap. Berarti kita masuk itu ke modul pembelian, setelah itu ke invoice pembelian. Lalu klik baru, kita centang yang jasanya karena ini pembelian aset tetap. Setelah itu kita hituin tanggalnya tanggal 2 Januari 2020. Lalu kita klik baru untuk si
perusahaannya yaitu PT Electronic Solution. Kita klik rekam. Setelah itu kita pilih si PT Electronic Solution-nya sebagai pemasoknya. Keterangannya itu adalah pembelian aset tetap. Deskripsi pesanannya itu sendiri adalah laptop Toshiba. Akunnya itu kita ke mesin dan peralatan, tapi kita edit dulu menjadi peralatan saja ya. Kita edit, mesinnya kita hapus jadi peralatan saja, dan lalu kita pilih oke. Lalu diterimanya itu kan di transaksi adalah 1 dengan harga 5 juta. Kita klik totalnya. Lalu untuk tanggal pengiriman itu sama dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 2 Januari 2020. Setelah itu kita ituin pajaknya, kita klik pajaknya. Lalu untuk term pembayarannya itu 10 hari diskon, 30 hari jatuh tempo, dan untuk diskonnya itu 2%. Setelah semua selesai, kita cek lagi, lalu kita klik rekam. Untuk transaksi nomor 3 adalah pembayaran piutang, berarti kita masuk ke dalam modul penjualan, lalu klik pembayaran piutang. Lalu habis itu kita klik baru. Untuk darinya itu adalah dari PT Ryan Muslim. Tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2020. Setelah itu kita ubah memonya jadi pembayaran piutang untuk invoice 001 dan invoice 002. Lalu kita klik si nomor invoice-nya itu, kita pilih yang pertama itu 001, kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi karena ini 2 pelunasan, jadi invoice 002-nya juga kita klik. Karena di sini diskonnya tidak muncul, maka kita gunakan versi manualnya saja. Setelah itu kita klik rekam. Untuk transaksi nomor 4 itu adalah pembayaran hutang, maka kita masuk ke modul pembelian, lalu ke modul pembayaran hutang. Setelah itu klik baru. Untuk penerimanya itu kita klik yaitu PT Mutiara Muslim, tanggalnya itu adalah tanggal 4 Januari 2020. Kita klik memonya itu pembayaran hutang, lalu nomor invoice itu karena cuma ada 1, kita klik invoice 1. Kita klik sebesarnya. Setelah semua kita cek, itu baru kita klik rekam. Baik, sekarang kita masuk ke transaksi 5, yaitu penerimaan pendapatan bunga bank. Kita masuk ke modul kas dan bank, kemudian kas masuk, lalu kita pencet baru, kemudian darinya itu kita dari bank BCA, dari PT Elektronik kita edit menjadi bank BCA, kemudian kita rekam. Setelah itu bank BCA-nya kita pencet OK. Lalu kemudian di tanggalnya jangan lupa diubah, yaitu tanggal 4 Januari 2020. Kemudian akunnya itu pendapatan bunga, yang dimana pendapatan bunga tidak ada, jadi pendapatan lain kita ganti menjadi pendapatan bunga. Kemudian kita rekam, kita pilih pendapatan bunga, kemudian nilainya itu sebesar Rp1.110.000. Dan jangan lupa sebesarnya kita pencet juga, dan setelah itu kita rekam. Selanjutnya transaksi 6, yaitu penjualan barang secara kredit. Di sini kita masuk ke modul penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, kemudian kita pencet baru.
Setelah itu nama pelanggannya adalah PT Rakyat Muslim. Oke, selanjutnya ada tanggal faktur itu tanggal 5 Januari. Kemudian keterangannya boleh diganti sebagai penjualan barang secara kredit PT Rakyat Muslim. Kemudian nomor barangnya itu gamis putih XL, dikirimnya 5, harganya itu 200.000. Dan ada pajak. Yang kedua itu barang kedua ada jilbab putih. Dan yang dikirim itu 5, harganya 50.000 dan ada pajak juga. Di sini juga kita isi tanggal pengirimannya, jangan lupa 5 Januari. Nah, kemudian di sini ada biaya pengantaran sebesar 100.000. Kita masukkan di biaya lain-lain. Kemudian ada uang muka juga, kita pencet set akun manual sebesar 500.000. Oke. Selanjutnya juga di sini kita marketingnya ada Ahdan, kita buat employee baru. Sini terus namanya Ahdan. Rekam. Pencet ya. Kemudian kita pilih Ahdan. Dan ada term pembayaran yaitu 2/10 N/30. Setelah itu kita rekam. Kemudian kita ke transaksi 7 yaitu biaya bensin, parkir, dan tol. Kita klik modul kas dan bank, kita pilih kas keluar. Di sini itu dibayarkan kepada Ahdan. Karena udah ada Ahdan, kita pilih Ahdan. Ya, klik, kemudian memonya itu biaya bensin, parkir, dan tol. Kemudian di sini tanggalnya itu tanggal 7 Januari 2020. Kemudian akun kita cari beban bensin, parkir, dan tol. Karena tidak ada, kita ganti beban internet menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Kemudian kita rekam. Oke. Selanjutnya nilainya itu sebesar 100.000 rupiah. Jangan lupa kita klik di sebesarnya. Dan setelah itu rekam. Selanjutnya di transaksi ke-8 itu pendapatan jasa servis. Di sini kita buka mode penjualan. Kemudian kita klik baru. Kemudian nama pelanggannya adalah PT Salsabila, kita pencet PT Salsabila. Kemudian tanggalnya jangan lupa 8 Januari. Di sini keterangannya bisa kita ganti pendapatan jasa servis PT Salsabila Muslim, deskripsinya jasa konveksi. Kemudian di sini kita klik kode. Kodenya itu pendapatan jasa konveksi, karena tidak ada kita ganti penjualan 3 menjadi pendapatan jasa konveksi. Ini nanti di metode nih. Kemudian kita klik rekam. Setelah itu kita klik OK, lalu dikirimnya itu sebesar 500. Harganya adalah 50.000. Dan ada pajak. Kemudian ada tanggal pengirimannya juga diisi 8 Januari.
Kemudian data karyawan ada Rahmat, kita buat baru. Kemudian kita rekam. Oke. Dan di sini karena secara tunai, jadi seharusnya tunainya kita checklist ya yang di atas. Setelah itu kita rekam. Selanjutnya ada transaksi penambahan modal dari pemilik. Yang pertama kita pilih modul kas dan bank, lalu kita pilih kas masuk, lalu kita pilih baru, kita pilih darinya juga baru karena belum ada di daftar. Kita tuliskan, kita ganti dulu tipenya menjadi others, lalu kita tuliskan Ibu Endah, di mana Ibu Endah ini sebagai pemilik. Lalu kita tuliskan di ID-nya ini adalah O002. Lalu kita tuliskan di jabatannya adalah pemilik. Company-nya kita ganti menjadi personal. Lalu kita rekam. Kita klik ya. Nah, setelah itu kita pilih yang tadi kita sudah tambahkan, yaitu Ibu Endah. Lalu di sini kita sesuaikan tanggalnya dengan tanggal transaksi 9 Januari 2020. Lalu di memonya kita tuliskan setoran modal dari pemilik. Kodenya kita cari di sini dan kita pilih modal disetor. Lalu nilainya kita tuliskan sebesar 100 juta. Kita klik sebesarnya agar nominalnya muncul, lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya ada pembelian inventory, di mana yang pertama kita masuk ke modul pembelian. Kita masuk modul ke pembelian, lalu kita ke invoice pembelian, kita klik baru. Kita pilih nama pemasoknya, di sini namanya adalah Mutiara Muslim. Kita sesuaikan tanggal faktur sesuai dengan yang ditransaksi, lalu di keterangannya kita tulis pembelian inventory atau pembelian persediaan. Lalu setelah itu kita klik kode barangnya. Pertama yang akan dibeli adalah gamis putih XL, diterimanya 10. Lalu harga satuannya adalah 100.000. Karena kena pajak 10%, jadi kita tambahkan VAT. Kita klik yang value added tax, lalu kemudian ada gamis putih L, diterimanya juga 10 dengan harga sama. Lalu value added tax juga karena juga dikenakan pajak 10%. Lalu kita membeli gamis putih M, diterimanya juga 10 dengan harga yang sama. Dan jangan lupa value added tax-nya. Di sini biaya pengiriman, tanggal pengirimannya kita sesuaikan dengan tanggal faktur. Lalu biaya pengiriman kita masukkan di biaya lain-lain sebesar 50.000. Jangan lupa kita masukkan terminnya 2/10 N/30 seperti ini. Kita klik OK, lalu kita klik rekam. Selanjutnya adalah pembayaran hutang usaha menggunakan giro mundur. Yang pertama kita pilih modul pembelian, lalu kita pilih pembayaran hutang usaha, lalu di sini kita tulis penerimanya adalah PT Salma Muslim. Tanggalnya disesuaikan, lalu kita pilih invoice 002, nomor invoice-nya di mana utang yang akan kita bayar, kita klik sebesar dan kita klik giro. Kita klik rekam, lalu di situ ada informasi transaksi giro. Kita tuliskan nomor gironya itu BG1234556. Setelah itu ada jatuh tempo giro. Jatuh tempo giro ini adalah 23 Januari 2020. Ya, lalu kita klik, setelah ini kita klik OK dan akan muncul biasanya menu muncul peringatan. Kita klik ya, lalu kita klik OK dan akan terekam sendirinya.
Lalu transaksi setelahnya adalah penjualan jasa dan barang, di mana sebelum kita menginput penjualan, kita harus menginput dulu data jasa yang kita jual ke dalam data produk. Kita pilih data produk, lalu kita klik tambah. Di kode barangnya kita tulis karena jasa konveksi, jadi kita tulis saja JK. Di deskripsi barangnya kita tulis jasa konveksi. Lalu di kelompok barang kita klik produk 3 dan kita edit. Kelompok barangnya masuk ke jasa konveksi namanya. Karena kita ini adalah jasa, jadi kita tidak disimpan dan dibeli, lalu ini cantrangnya dihilangkan dan ini disesuaikan pendapatan serta penjualan serta retun penjualannya ke pendapatan konveksi. Kita konfirmasi, kita klik ya di jasa konveksi. Satuan dasarnya boleh apa saja, tetapi di sini kami menggunakan pieces. Setelah sudah sesuai, lalu kita rekam. Baru setelah kita rekam ini, kita bisa masukkan penjualan. Kita ke invoice penjualan. Di sini kita klik baru, klik OK. Di sini sudah ada PT Ryan Muslim. Tanggal faktura disesuaikan dengan tanggal transaksi, keterangannya pendapatan jasa, servis, dan barang dari PT Ryan Muslim. Kita klik nomor barang, lalu kita pilih jasa konveksi yang tadi sudah kita masukkan. Kita masukkan dikirimnya 10. Lalu harga satuannya ada 50.000. Ini nolak kebanyakan, harusnya 50.000. Karena kena pajak 10%, jadi kita klik yang value added text, lalu kita pilih gamis putih XL. Membelinya 2, kita masukkan dikirim 2, lalu harganya 200.000. Kita masukkan juga PPN-nya karena ini cash, jadi kita pilih cash, tunai. Kita klik tunai, lalu salesman-nya adalah Ahdan. Lalu setelah itu tidak ada biaya pengantaran, maka kita langsung klik rekam. Kemudian transaksi 13 ada pencairan giro. Yang pertama kita masuk ke modul giro keluar, terus kita klik giro cair yang ada di bawah situ. Klik OK saja. Dan karena tidak ada penerimanya, kita langsung aja untuk mencari nomor invoice-nya. Karena nomor invoice-nya cuma ada 1, jadi kita langsung pilih ya. Tanggalnya di tanggal 23 Januari 2020 dan memonya bisa ditambahkan dengan pembayaran pencairan giro keluar untuk PT Salma Muslim. Jika sudah, langsung saja diklik rekam. Transaksi 14 terjadi penghapusan piutang. Pertama kita pilih modul piutang usaha, terus kita pilih perusahaan PT Ryan Muslim. Kemudian kita pilih dengan jumlah nilai yang 975.000 dan kita klik kanan, kita klik high row, terus kita ganti tanggalnya menjadi 25 Januari 2020 sesuai dengan yang di soal. Kemudian kita pilih penghapusan piutangnya dengan menggunakan akun cadangan kerugian piutang. Kita klik rekam. Ya. Ini sudah hilang. Kemudian pada transaksi 15 terjadi penyesuaian barang usaha, kita pilih ke modul persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Kemudian kita pilih baru dan kita pilih tanggalnya menjadi 29 Januari 2020. Keterangannya kita bisa ganti sesuai dengan yang di soal, yaitu penyesuaian barang rusak. Kemudian kita pilih kodenya yang ada di soal itu jilbab putih dengan kode J001. Jumlah yang ditemukan adalah dua pieces dan akun yang digunakan adalah penyesuaian persediaan.
Kemudian jika sudah, kita bisa menambahkan keterangannya untuk lebih detail lagi menjadi penyesuaian persediaan barang rusak. Jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kemudian pada transaksi yang terakhir terjadi alokasi sewa per bulan. Kita pilih modul buku besar dan transaksi jurnal umum. Kemudian kita klik baru dan kemudian kita pilih tanggalnya sesuai dengan yang soal, yaitu 31 Januari 2020. Keterangannya bisa kita ganti menjadi alokasi sewa per bulan. Kemudian kode yang pertama kita bisa pilih karena terjadi pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta, kita pilih kode akun beban sewa kantor dengan jumlah sebesar 2 juta di debit. Kemudian yang kedua, kita pilih kodenya adalah sewa dibayar di muka dengan kredit sebesar 2 juta juga. Jika sudah, kita bisa langsung rekam. Kemudian jika semua transaksi sudah dilakukan, langkah baiknya kita melakukan tutup buku. Di sini kita melakukan tutup buku pada akhir bulan. Klik tutup buku akhir bulan. Kita lakukan OK. Kita klik ya. Karena di sini kita tidak menggunakan mata uang asing, maka yang valuta asingnya jangan di checklist. Kemudian kita klik proses. Kita klik OK terus. Jika sudah, kita bisa mencek laporannya dan kita bisa mendownload semua laporan yang kita mau. Mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.